Selamat petang, saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, mohon bagi yang membawa HP dimohonkan untuk dimatikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita bersaat teduh. Ayub pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 60, Suci, Suci, Suci. Pujian nomor 60, Suci, Suci, Suci. Bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami ucapkan puji syukur kehadirat-Mu. Kami berkumpul di dalam gereja-Mu yang kudus untuk berkebaktian pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini. Kami tinggikan nama Tuhan Yesus di dalam diri kami masing-masing
Kami adalah manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mari kita membacanya. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 221, Sandar pada Lengan yang Kekal. Pujian nomor 221, Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar
Selanjutnya kita akan melihat ayat hafalan di buletin di dalam kotak yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 6. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali dan kita akan berusaha menghafalkannya 1 kali. Mari kita mulai. Ayat hafalan kita Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Sekali lagi kita membacanya. Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Mari kita coba untuk sambil menghafalkannya. 1, 2, 3. Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Puji Tuhan untuk ayat hafalan. Bagi yang belum menghafalnya, buletin bisa dibawa pulang untuk menghafalkannya di rumah masing-masing. Selanjutnya warta gereja. Yang pertama, seminar gereja akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun Tuhan 2022 dengan tema seminar misi. Pembicara oleh Preacher Joshua Young. Beliau adalah hamba Tuhan dari Calvary BPC Singapura. Bagi saudara-saudari yang ingin mengikuti seminar, diharapkan mendaftarkan diri kepada pengurus gereja. Yang kedua, apakah ada yang pertama kali hadir? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Junita. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 124, Yesus bayar semua. Pujian nomor 124, Yesus bayar semua.
bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak, silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pengabar Injil Rudikus dengan tema Gapailah Kebahagiaan Kekal. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepadanya karena kita dipimpin olehnya untuk berkebaktian materi terbenam di Gema Serdam ini. Sebelum kita akan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta Tuhan beri kita hikmat agar kita dapat mengerti semua kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur di mana pada malam hari ini kami dipimpin kembali oleh Engkau. Kami dapat berkebaktian materi terbenam di Gema Serdam ini. Ya Tuhan, kami mohon pertama-tama Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan untuk pemberian firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau memimpin dan menolong baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Tak lupa kami berdoa untuk kebaktian sunset di Gema Siantan maupun di Gema Padat nomor 2. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan di sana. Kami menyerahkan untuk waktu kami ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkebaktian dan pada kesempatan ini kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema pada malam hari ini saya ambil yaitu dengan judul Gapailah Kebahagiaan Kekal dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kalau kita dengar kata bahagia, ada banyak definisi, tentu dari kita masing-masing berbeda apa itu kebahagiaan menurut kita masing-masing. Tapi saya mau mengambil satu dari definisi dari kebahagiaan yang saya search di internet. Dia mengatakan begini: kebahagiaan itu adalah suatu keadaan atau pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan atau kegembiraan yang intens. Jadi itu adalah suatu keadaan dan perasaan yang berkesinambungan, yang terus menerus, yang kita merasa senang, kita merasa cukup, sehingga itu yang dikatakan kebahagiaan. Nah, tetapi banyak yang orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang kebahagiaan. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu bila dia mempunyai banyak uang.
Itu kalau mau dikatakan sudut pandang dari para pengusaha, ya, usahanya semakin besar, semakin banyak income, tabungannya semakin banyak, menurut mereka itulah kebahagiaan. Ada juga yang mengatakan kalau bukan hanya banyak uang tetapi berkedudukan tinggi, itulah kebahagiaan saya. Itu mungkin perspektif dari orang-orang yang berpolitik. Orang-orang yang berpolitik itu selalu ingin mempunyai kedudukan yang tinggi, ya. Contohnya, ada orang sudah masuk anggota DPRD kabupaten, kota, dia mau ke provinsi kan. Setelah ke provinsi mungkin dia cari jalan yang lain-lain lagi untuk mencari jabatan yang lebih tinggi. Mungkin itu menurut mereka, kebahagiaan mereka itu seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan, ya, kalau laki-laki yang hidung belang, mungkin dia mengatakan, oh, kebahagiaan saya kalau saya mempunyai banyak istri. Nah, itu menurut mereka. Jadi kebahagiaan untuk orang-orang dunia ini perspektifnya berbeda-beda. Sudut pandang mereka tuh berbeda-beda. Mungkin untuk anak-anak sekolah sekarang, oh, kebahagiaan kalau saya mempunyai saya dapat juara. Nah, itu mungkin kebahagiaan kalian. Tetapi kalau kita lihat kebahagiaan sebagai anak-anak Tuhan itu apa? Kalau menurut saya sederhananya, kalau kamu mau bahagia, hidup kamu harus berguna. Pertama untuk Tuhan, kedua untuk sesama. Itu baru dinamakan kebahagiaan. Nah, kita lihat di sini. Jadi, kalau hidupmu berguna untuk Tuhan, berguna untuk manusia, maka hidupmu nggak sia-sia. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, hidup itu sia-sia kalau dia tidak mengenal Kristus. Sia-sia dalam arti di sini tidak berguna, tidak berefek, kosong. Seperti anak atau putra dari Adam dan Hawa yang dinamakan Habel. Sia-sia dari kata Habal, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau tidak percaya Yesus, itu sia-sia. Makanya saya bilang kebahagiaan kita kalau hidup kita berguna untuk Tuhan. Nah, berguna untuk Tuhan itu ada fasenya, ada tahapnya. Kamu harus percaya pada Tuhan Yesus dulu, baru hidup kamu berguna. Nah, sekarang kita lihat perikop sebelumnya, ya, dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kalian siapakah aku ini? Jadi Petrus dia menjawab, ya, bahwa dia adalah Mesias. Betul, kalau kita lihat dalam Injil Matius ditambahkan bukannya Mesias tapi Putra Allah yang maha hidup, Putra Allah yang hidup. Dia bukan hanya Mesias, dia adalah Putra Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah juga penyelamat kita, Mesias kita. Kalau secara manusia Petrus menjawab betul kan? Wah, secara manusia dia pasti merasa, wah, bangga nih ya, betul jawaban saya ya, bangga. Padahal sebenarnya apa yang dijawab dia itu inspirasi dari Roh Kudus, bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang membuat manusia jatuh. Kadang-kadang kita bangga akan diri kita, bangga akan prestasi yang sudah kita cetak, bangga akan hal-hal yang lain, sehingga membuat kita mudah untuk terjatuh. Ini yang terjadi sama Petrus. Kalau kita mau bilangnya, Petrus itu si murid besar. Kenapa? Dia jawab, ya, sampai mati pun saya ikut sama Tuhan Yesus. Tapi dia menyangkal 3 kali waktu Yesus disalib. Dan sekarang dia mengatakan bahwa, oh, betul jawabannya,
engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana Petrus itu melalui kesombongan dia, melalui kebanggaan dia akan jatuh. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah memilih dia, maka Tuhan Yesus akan merecovery dia menjadi orang yang berbahagia dan orang yang berguna untuk Allah dan juga untuk sesama. Nah, kita lihat di sini. Biasanya ya, saya biasa membaca lowongan pekerjaan. Saya suka sekali membaca lowongan pekerjaan. Bukan berarti saya mau kerja situ, bukan. Saya suka membaca spek-speknya itu apa. Kalau kita lihat ya iklan di lowongan pekerjaan itu akan ditulis loh, kamu dapat income berapa, apa fasilitas kamu dapat apa, ya, apa jenjang karirnya. Dia akan tuliskan sebaik-baik mungkin kan, sehingga orang itu mau melamar pekerjaan di perusahaan. Nah, itu dunia loh. Kalau mau join, nah ini loh yang saya tawarkan ini. Posisinya apa, salary-nya, gajinya berapa, dan juga apa benefit apa yang akan diraih ketika dia bekerja di perusahaan itu. Nah, beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih tahu dulu. Kita lihat di sini ayat 31, ya. Yang Tuhan Yesus katakan itu penderitaan dulu loh. Kamu ikut saya, kamu menderita dulu. Gimana? Contohnya begini, kalau misalnya Michael melamar ke perusahaan itu, kamu tidak akan naik posisi. Mau nggak lamar Michael? Saya rasa kamu nggak mau melamar kan? Atau kalau misalnya salary kamu segitu-gitu doang, ya, mau 5 tahun, 10 tahun gitu-gitu aja salary kamu, pasti kamu nggak mau ya, masih mau salary-nya increase ya. Tapi di sini Yesus katakan, kemudian ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa putra manusia atau dia sendiri, Yesus ya, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Bukannya itu, dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Ini merupakan suatu shocking untuk murid-murid ya. Saya ikut Tuhan Yesus, saya berharap nanti kalau Yesus ya jadi raja atau jadi penguasa, mungkin saya jadi tangan kanannya atau tangan kirinya, atau mungkin saya jadi menteri lah, atau jadi gubernur lah. Tapi Yesus bilang beginilah, saya akan menderita, saya akan mati. Ya, kalau kita misalnya kita bekerja di perusahaan yang bosnya itu orang yang kuat, kita akan senang kan? Contohnya misalnya kita bekerja di perusahaan bosnya itu orang nomor 1 terkaya di Indonesia. Itu pasti enak, tenang kita, karena jaminan kita tuh ada. Wah, dia nggak mungkin kolaps lah, nggak mungkin bangkrut karena dia orang terkaya. Tapi apa yang terjadi pada iman dari para murid? Goncang, pasti goncang. Wah, ini bos saya mau disalibkan nih. Bos saya bilang nanti saya menderita nih. Masih mau ikut nggak? Saya masih ingat ya, kalau tidak salah 5 tahun yang lalu, 2017, saya dipindahkan ke Siantan. Cari rumah sewa, cari sampai di komplek Pemda. Sampai di situ, setelah itu kabar dari mengatakan bahwa udah nggak mampu sewa. Gimana perasaan kami? Wah, udah nggak mampu sewa nih, mau tinggal dengan yang lain. Gimana nih? Wah, nggak bisa. Gimana perasaan kita? Kita ikut nih, udah merasa udah nyaman. Tiba-tiba kita diguncang. Sama waktu kayak peristiwa di gereja kan? Tiba-tiba kita diguncang. Wah, dari pusat nggak mau support kita. Gimana? Kita diguncang. Gimana perasaan kita? Tetapi satu pengharapan kita,
ikut Yesus, ya, Yesus sudah bilang dia akan jamin hidup kita. Dia akan jamin hidup kita, maka kita yakin bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Banyak hal-hal yang pernah kita lalui, bukan? Di gereja ini, gejolak-gejolak di gereja ini pernah kita lalui, kan? Apakah kita merasa shock, kaget? Tidak. Secara manusia kita kaget, tapi Tuhan tidak pernah kaget. Apa yang akan terjadi? Tidak pernah kaget. Ya. Dan kita lihat di sini, mereka murid-murid Tuhan Yesus pasti merasa kaget. Ya. Kita lihat di sini, Petrus, ya, tadi saya katakan penuh dengan kebanggaan diri. Dia merasa, wah, ini saya dipuji oleh master saya nih, oleh bos saya nih. Pasti merasa bangga, kan? Tapi kebanggaan itu jangan membuat kita merasa kita nih di atas angin. Berbahaya. Saya lebih suka apa adanya daripada saya membuat sesuatu yang membuat orang lain berkata baik sama saya, sedangkan membuat saya berkepala besar. Ini yang berbahaya. Petrus, kamu lihat, ya, di ayat 32, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Yesus berterus terang kepada murid-murid, ini loh yang akan terjadi, bahwa saya akan disalib, akan menderita, akan dibunuh, dan akan bangkit pada hari ketiga. Apakah mereka begitu tidak percaya? Kalau mereka percaya, nggak mungkin mereka itu lari setelah Yesus bangkit. Mereka lari loh, kembali ke profesi lama loh. Mereka masih belum yakin betul dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan hal ini bukan hanya sekali, 5 kali. Kalau kita mau lihat dari Injil Tuhan Yesus, saya catat buku ini sudah belasan tahun di tangan saya, dan saya sampul dengan hardcover. Saya catat ada 5 perikop, ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan sengsara, dia akan mati, dia akan dikubur, dan akan bangkit. Ada 5 perikop. Yang pertama, perikop 97. Kedua, perikop 100. Ketiga, perikop 133. Yang keempat, 159. Yang terakhir, 185. Ada 5 kali Tuhan Yesus mengatakan dia sengsara, nanti dia akan sengsara, dia akan disalib, dia akan mati, dikubur, dan bangkit. 5 kali. Untuk apa sih sebenarnya Yesus mau mengulang-ulang? Kayak nggak ada hal yang lain saja. Itu untuk memberikan mereka bekal bahwa bukan hanya Yesus nanti yang akan sengsara, nanti setelah Yesus naik ke surga, mereka juga akan mengalami penderitaan yang sama. Itu suatu perkataan sebenarnya yang menguatkan, bukan untuk melemahkan. Perkataan untuk menguatkan para murid, karena Yesus setelah dia naik ke surga, para murid akan menderita. Dalam arti mereka akan kehilangan nyawanya karena Injil. Nah, ini yang akan nanti kita pelajari. Mereka akan kehilangan nyawanya karena Injil. Kalau kita mau baca dari buku para martir, kita akan baca bagaimana ke 10 murid Tuhan Yesus, termasuk Paulus 11, mereka mati dengan berbagai cara. Ada yang disalib terbalik, ada yang dipenggal, ada yang dianiaya, ini itu banyak sekali. Ini prototipe untuk mereka sebenarnya. Oh, aku saja Tuhan Yesus mau menderita demi kalian. Kalian juga, para muridku, harus ikut bersedia, ikut menderita. Bukan berarti saya katakan bahwa nanti kamu ikut Tuhan Yesus, kamu akan menderita dalam hidup ini, menderita ekonomi segala macam. Tidak. Nanti kita akan lihat nanti apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang harus kita alami kalau kita ikut dengan Tuhan Yesus. Bukan penderitaan yang kita bayangkan. Tidak semua
akan terjadi sama kita, tapi pasti akan terjadi pada orang-orang yang setia. Nah, kita lihat di sini. Maka hal ini dikatakan dengan terus terang, tetapi Petrus ini langsung menarik Tuhan Yesus ke samping. Petrus ini dipengaruhi oleh iblis ya. Orang Kristen tidak bisa dirasuki oleh iblis, tapi bisa dipengaruhi. Pikirannya dipengaruhi. Pikiran kita kadang-kadang juga dipengaruhi oleh si setan. Kita mempunyai rasa iri dengan orang, ya, atau rasa bosan, atau keras hati, kesombongan, lain-lain. Kadang-kadang pikiran kita dipengaruhi. Tapi bagaimana supaya pikiran kita walaupun dipengaruhi, tapi kita bisa menepis atau melawan dengan pikiran itu, pikiran-pikiran setan. Penuhilah pikiranmu dengan pikiran Kristus. Maka pengaruh dari si jahat walaupun singgah di kepala tapi tidak menetap. Saya bilang kenapa bisa singgah, karena kita ini manusia lemah, kita ini daging. Pernah tidak kita pikiran jahat? Pernah. Jangan bilang ya kamu tidak pernah pikiran jahat, pasti pernah sama orang kan. Saya pernah waktu itu salah. Saya pikir orang itu seperti itu, tiba-tiba tidak seperti itu. Saya menyesal, kenapa saya bisa berpikir jahat ya? Saya sadar karena saya ini manusia lemah. Saya dipengaruhi oleh iblis sehingga saya berpikiran jahat. Tapi kalau kita sudah sadar, kita harus bertobat. Nah, jadi Petrus itu menarik tangan dan menegur. Berani dia tegur gurunya. Dia tegur, mungkin katanya begini, Tuhan Yesus, masa kamu kayak ngomong kayak gitu? Jadi kami ini kayak gimana? Mungkin seperti itu dia ngomong kan? Dia tegur, jangan kamu jangan sampai disalib. Nanti kami ini gimana sih kami? Dia tegur gurunya. Misalnya ya seperti itu. Saya coba mengandai-andai ya, apa yang Petrus katakan sama Tuhan Yesus. Nah, maka Yesus berpaling ya kepada murid itu sambil memandang murid-muridnya dan memarahi Petrus. Dia marah dengan Petrus. Nah, ini bukti Tuhan Yesus marah. Jadi orang Kristen boleh marah. Marah yang gimana? Ya, saya sering marah sama anak-anak murid saya kok. Saya marah. Kadang-kadang marah saya keterlaluan juga. Tapi marah saya ini motifnya untuk kebaikan mereka sebenarnya. Sama dengan Yesus. Yesus marah dengan Petrus itu untuk memperbaiki Petrus, bukan untuk menekan Petrus. Nah, inilah bedanya ya kita ya. Kita kalau marah sama orang, tujuan kita untuk menekan orang itu atau membunuh karakter orang itu, kita salah. Tapi kalau kita marah, tujuan itu untuk membangun dia, tujuan untuk melakukan kebenaran, itu boleh. Itu boleh. Sebagai guru kan suka marah sama murid-muridnya kan? Boleh. Untuk memperbaiki dia. Nah, Yesus sekarang marah sama Petrus. Enyahlah iblis. Jadi yang diusir itu Petrus ke iblisnya. Ya, iblis yang mempengaruhi pikirannya, Tuhan usir. Jadi iblis itu ya tidak mau Tuhan Yesus itu disalib. Tidak mau. Karena kalau Tuhan Yesus disalib, dia mati, dia pasti akan bangkit. Nah, pada waktu dia bangkit, itulah dia mengalahkan kematian. Iblis itulah yang dikalahkan. Karena iblis selalu menghalang-halangi dari perjanjian lama, yaitu dia menghalang-halangi garis keturunan Mesias. Dia mau memusnahkan. Seperti zaman Esther, orang-orang Yahudi mau dimusnahkan oleh Haman. Kalau nggak ada orang Yahudi gimana mau melahirkan Tuhan Yesus keturunannya? Setelah Tuhan Yesus bangkit pada perang dunia, bagaimana Jerman mau menghancurkan Israel? Supaya apa?
Tuhan Yesus datang nanti nggak ada kerajaannya. Kan manusia mengatakan nanti menjadi raja orang Israel. Kalau nggak ada orang Israel gimana? Tapi rencana-rencana iblis ini semua dipatahkan oleh Allah sendiri. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menegur Petrus dan mengusir iblis itu, sebab apa yang iblis pikirkan ya tidak seperti yang Allah pikirkan, melainkan ya secara manusia. Memang Tuhan Yesus kalau disalib kayaknya sudah over semua kan, tapi inilah rencana Tuhan. Cara manusia kalau kita pikir Tuhan saya disalibkan, jadi semua sudah over dong, sudah habis, nggak ada apa-apanya. Tapi rencana Tuhan beda. Tuhan Yesus memang harus mati, dia dikubur, dia bangkit. Nah ini harus terjadi. Jadi iblis itu coba menghalang-halangi. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan ya, niat baik kita pun kadang-kadang dihalangi ya. Niat ini, niat itu dihalangi. Berbagai macam cara iblis itu coba menghalangi kita. Tapi kehendak Tuhan pasti terjadi dan siapapun tidak akan menghalangi kehendak Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah sekarang apa sih syarat untuk ikut dengan Tuhan Yesus? Ada syaratnya loh. Tidak serta-merta kita itu diselamatkan lalu setelah itu sudah kita hidup sembarangan. Tidak bisa. Kita diselamatkan, selama kita hidup di dunia ini ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia harus menyangkal diri. Nah, apa itu menyangkal diri? Artinya kita hidup bukan sesuai dengan kehendak kita. Menyangkal diri. Aku ada di sini bukan karena aku mau. Itu arti kita menyangkal diri. Aku ada di sini karena Tuhan yang atur. Kita semua ada di sini, Tuhan yang sudah men-setting plan-plannya gimana. Bukan karena kita mau maka kita ada, bukan. Karena Tuhan mau kita ada, maka kita ada di situ. Ya, jadi itu yang menyangkal diri. Kita tidak hidup sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan kepandaian kita, dan memaksakan kehendak hati kita sama Tuhan. Nggak bisa. Banyak orang yang memaksakan kehendak hati sama Tuhan. Tuhan, aku harus begini, baru aku begini. Tidak. Tuhan bilang kamu begini, kamu jalankan. Dah. Kehendak kita tuh kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita ini daging, kita lemah. Kehendak Tuhan seperti itu terjadi ya terjadi. Saya waktu penguburan ibu saya, orang bilang sama saya, kenapa kamu tidak menangis, Rudy? Bukankah itu sangat menyedihkan? Saya bilang, saya menangis nggak perlu di depan kalian. Saya bilang, saya tahu ini kehendak Tuhan. Mau diapakan? Belum kalau saya nangis pun dia nggak balik-balik. Saya bilang, saya sudah pengalaman dalam hal ini aja gitu. Jadi saya tahu kehendak Tuhan bahwa ibu saya harus begini, ya udah, saya terima. Di satu sisi kita memang sedih, tapi di sisi lain kita tahu bahwa ini kehendak Tuhan dan dia sudah percaya Tuhan Yesus. Kita menyangkal diri. Kalau biasanya kan orang yang nggak percaya Tuhan nangisnya, amak kenapa nggak begini segala, nangisnya minta ampun. Mau nangis gimana pun, nangis darah pun nggak balik-balik orangnya. Ya udah, nangis seperlunya aja. Gitu loh. Jadi orang heran, kenapa kamu nggak nangis? Saya nangis kok. Kalian nggak tahu aja gitu. Nah jadi inilah yang menyangkal diri. Dan yang kedua, memikul salib. Apa itu memikul salib? Ya, ada orang yang menerjemahkan hal ini secara literal. Dia kemana-mana bawa salib loh. Ada
ada seperti itu. Bukan itu maksud Tuhan Yesus memikul salib. Memikul salib artinya menyalibkan manusia lama kita. Artinya kita sudah jadi manusia baru, percaya Tuhan Yesus, hal-hal dulu yang tak baik kita salibkan, kita buang. Contohnya, saya sering berkhotbah di Siantan. Di Siantan itu ibu-ibu tuh ya, rata-rata tuh ex penjudi. Siantan tuh ya. Jadi di Siantan itu saya melayani di sana kurang lebih 5 tahun ya. Jadi saya tahu kurang lebih background mereka seperti apa. Mereka itu geng penjudi. Geng penjudi. Kalau saya khotbah tentang judi, mereka ketawa-tawa. Hehehe. Karena mereka tuh kena. Saya tahu. Cuman saya nggak mau langsung secara tunjuk orang, nggak. Saya bilang kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita harus membuang hal-hal yang tak baik, menyalibkan manusia lama kita. Contohnya, kalau kamu penjudi, kamu jangan judi lagi. Mereka ketawa senyum-senyum semua. Itu geng penjudi soalnya. Ya, jadi itulah ya, suka duka ya, kita disiamkan ya, ibu-ibu itu ya. Nah, itu kita salibkan. Ataupun misalnya, saya ini dulu nih, saya ini orangnya dikit-dikit alay. Nah, kita sekarang udah punya Tuhan Yesus, kita lebih sabar menghadapi orang. Nah, itu namanya memikul salib. Wah, kalau dulu, kalau mau dibilang saya lebih preman lagi. Ada orang Madura ya, 10 orang Madura pakai celurit, saya pakai 1 samurai, kejar mereka, nggak lari saya. Tapi sekarang saya nggak mau, udah saya ngalah, udahlah saya kalah. Itu artinya kita memikul salib, kita memikul salib artinya kita ikut jalan Tuhan loh, bukan pakai otot. Bukan. Kita sudah lahir baru, cara-cara hidup Kristus loh kita pakai. Yesus disalib, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor sedikit satu pun, tidak. Kata-kata mengecam tidak ada. Intinya itu, kita manusia baru. Tidak namanya memikul salib. Nah ini, jadi ada 2 syaratnya: menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Tuhan Yesus. Artinya Yesus ke jalan itu, kita ikut Tuhan Yesus ya. Yang ayat 35, karena siapa yang mau menyerahkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah ini yang terjadi pada para murid. Ya, para murid rela memberikan nyawanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemajuan Injil. Dalam pemberitaan Injil mereka banyak yang mati. Saya pernah baca satu buku, Martir namanya ya. Saya masih ingat gambarnya kepala singa, saya lupa siapa tulisnya. Kalau saya baca situ ngeri saya, karena banyak orang Kristen ya yang dihukum oleh orang-orang itu. Mereka hukumnya dengan aspal yang panas, suruh berbaring di aspal yang panas. Apa tidak sakit? Kehilangan nyawa mereka, tapi mereka akan mendapatkan kembali nyawanya. Artinya hidupnya, jiwanya di sorga. Nah mereka mendapatkannya. Yang ke-36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah ini untuk orang-orang yang hidupnya hanya bersifat materi saja, hanya cari materi. Banyak orang yang tidak peduli Tuhan Yesus ya, tidak mau dengar Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus? Lebih baik saya cari uang banyak-banyak lah. Mereka tidak peduli, mereka hanya melihat hal-hal dunia saja. Nah ini mereka tak ada guna. Nah, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau mereka sudah kehilangan nyawanya, mereka sudah binasa, nggak ada yang dapat nolong dia. Apa yang mau diganti lagi? Udah binasa. 2 jalan saja.
Kalau nggak ke neraka ya ke surga. Nggak bisa nanti ke neraka tiba-tiba ya orang bakar uang, sogok Tuhan, ditarik pindah ke surga. Nggak bisa, udah final. Nah ini, jadi sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudusnya. Apa itu malu? Tidak diakui, tidak mengakui, dia malu. Dalam Roma pasal 1 ayat 16, coba kita baca untuk terakhir. Roma 1:16, ada terjemahan yang salah, tidak tepat dari Alkitab Indonesia. Roma 1:16 dikatakan di sini, ya, kalau dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebenarnya terjemahannya adalah sebab aku tidak malu akan Injil. Jadi kita nggak usah malu kalau kita kabarkan Injil kepada orang. Memang orang dunia bilang hal ini konyol. Dengan percaya Tuhan Yesus saja dapat selamat, dengan ini dapat selamat, kayaknya konyol, tidak apa segala macam. Tapi kita jangan malu. Kita kabarkan Injil kepada orang yang kita tidak malu akan iman kita kepada banyak orang, dan Tuhan juga ya pada saat dia datang dengan para malaikatnya, ini loh anak-anakku yang setia, mereka tidak malu akan Injil loh, mereka akan dibangkitkan, diakui artinya. Ini loh anak-anak saya, anak-anak Tuhan yang sudah saya tebus, anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akui mereka dan mereka jadi anak-anak Allah. Jadi untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, ya, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, percaya akan Tuhan Yesus, itu dasar mutlak, percaya. Yang kedua, hidup dalam kewajaran. Apa arti hidup dalam kewajaran? Ya, kalau kamu anak Tuhan, kamu lakukan perintah Tuhan, itu wajar sudah. Tidak usah mengada-ngada. Nah, kalau kamu sudah percaya Tuhan, ya itulah hidup kamu hidup sewajarnya sesuai dengan perintah Tuhan. Di keluarga saya, hanya saya dan mama saya yang Kristen. Semuanya tidak percaya Tuhan Yesus. Pada saat mama saya meninggal, problema mulai. Kenapa? Memang di meja itu ditaruh foto bunga. Pada saat saya nggak ada, ditaruhnya kue lah, sate lah, segala macam. Saya ambil, saya singkirkan. Saya bilang nggak bisa, mama udah Kristen, jangan bikin malu. Saya bilang, kalau kamu kasih kue, kasih sate, sama juga kamu bikin malu saya juga. Saya bilang, sewajarnya saja. Saya bilang, dia kan udah Kristen, ya udah, kalau bunga, foto yang paling udah. Itu pergumulan buat saya loh. Saya harus, karena saya yang paling kecil. Yang kedua, saya paling muda. Mau ngomong apa sama mereka? Nggak bisa. Tapi saya beranikan diri. Sewajarnya, mama udah Kristen, udah nggak perlu kasih kue, nggak perlu kasih apa. Saya harus ngomong seperti itu kepada mereka. Nah, jadi hidup sewajarnya, ya, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kasihi dirimu, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi sesama kita melebihi diri sendiri, itu bohong. Nggak bisa. Kita kasih orang lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri, itu betul. Jangan percaya kata-kata gombal ya, terutama anak-anak remaja ya. Kalau ada orang bilang saya mengasihi kamu lebih mengasihi daripada diri saya, bohong. Jangan percaya. Saya mengasihi kamu seperti saya mengasihi saya sendiri, itu boleh kamu percaya, itu boleh. Ya, nggak ada orang yang mengasihi orang lain melebihi dirinya, nggak ada. Potonglah darah kamu atau diri kamu untuk dia, enggak lah. Itu orang gila namanya. Ya, jadi kamu mengasihi sesama, hidup sewajarnya, dan hargai apa yang ada pada dirimu sekarang. Saya kehilangan 2 perempuan yang saya pengen cintai.
ibu saya dan istri saya. Saya merasa mereka sudah bahagia dan saya puas. Dalam arti selama dia hidup saya pun terbaik untuk dia, puas saya. Kalau kamu tidak menghargai apa yang ada dalam diri kamu, ada sekarang kamu tidak bahagia, kamu hargai. Pertama, percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup sewajarnya. Yang ketiga, cintailah sesama. Yang keempat, hargai selagi masih ada. Kalau nggak ada, kamu mau pontang-panting, mau nangis segala macam, saya bilang sama mereka, kita semua ada salah sama mama, ada nenek, saya bilang. Tapi makanya saya bilang, selagi dia masih ada, betul-betul lah sama nenek, sama mama, saya bilang. Kalau udah nggak ada, kamu mau nangis dimanapun, percuma. Ini ya, jadi kalau kamu mau bahagia, hidup percaya Tuhan Yesus, dapat kebahagiaan, tapi selama di dunia ini, jadilah orang yang baik-baik. Ya, hidup sewajarnya, jangan banyak mengada-ngada. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini di mana firman-Mu menegur kami semua agar kami dapat tahu jalan kebahagiaan kekal itu di mana. Itu kami harus percaya Tuhan Yesus. Tapi selagi kami masih ada di dunia, kami harus menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Engkau inginkan untuk diri kami di dunia ini. Ya Bapa, firman-Mu sudah berhenti sampai di sini, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam lubuk jantung kami, agar kami dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tanya ini 120. Pimpin ke Kalvari. Setelah itu minta doa penutup oleh Bapak Gembala Sidang GSPI Peter Oksen. 120.
berdiri, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Firman yang adalah roh yang telah menjadi daging, hidup di bumi sebagai Immanuel yang menyertai setiap orang yang percaya kepada Engkau melalui dirinya sendiri. Ya Bapa, kami adalah umat yang telah Engkau tebus melalui darah Yesus. Kami disatukan dalam kebaktian matahari terbenam. Dan pada saat ini kami akan menyelesaikan kebaktian ini dengan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami telah diberi kesempatan memuji Engkau, bahkan menghafal firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan akan terus mengiang-ngiang dalam kehidupan kami, karena Engkau berjanji tidak ada firman-Mu yang kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak-Mu melalui kehidupan kami anak-anak-Mu. Di antara kami ada yang sebagai pelajar, di antara kami ada yang sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, bahkan hamba-hamba-Mu yang seluruh hidupnya telah dipersembahkan sebagai korban hidup untuk melayani Engkau seumur hidup kami. Pakailah kami ya Bapa menjadi saksi Tuhan Yesus, seperti di Bukit Kalvari, di mana waktu Yesus disalib ada dua penyamun, satunya percaya, satunya tidak. Kami percaya Bapa di Kalimantan Barat begitu banyak orang yang Engkau pilih, tetapi kami harus menjadi saksi mengabarkan Injil untuk membawa orang supaya mereka percaya Yesus dan tidak binasa. Ya Bapa, tolonglah kami semua dan kuatkanlah kami sebagai saksi Tuhan Yesus, dan lindungilah kami agar kami menjadi saksi yang setia sampai kami mati berjumpa dengan Engkau dalam kerajaan Engkau. Kami tahu Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku, silakan duduk dan doa teduh. Tuhanmu menyertai dan melindungimu.